Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin shahibin nasabi syarifi wa ala alihi wa sahbihi wasallim. Perkenalkan, saya Anggi Putri Anggraini dengan nomor induk mahasiswa 121701016. Saya merekam video ini pada tanggal 7 Juni 2022 di rumah saya, tepatnya yaitu di daerah Bale Endah, Kabupaten Bandung. Di sini saya akan menjelaskan siapa saja yang menjadi ahli waris dan bagaimana cara membuat bagan ahli waris. Ahli waris adalah orang yang mendapat bagian dari harta orang yang telah meninggal atau biasa disebut dengan pewaris. Harta pewaris dapat dibagikan kepada ahli waris ketika sudah terpenuhi wasiat pewaris, hutang pewaris selama hidup di dunia, dan segala keperluan pemakaman dari pewaris itu sendiri. Ahli waris dibagi menjadi 7, diantaranya yaitu: yang pertama, pasangan, yang terdiri dari suami dan istri. Yang kedua, keturunan, yang terdiri dari anak laki-laki, anak perempuan, cucu laki-laki dari anak laki-laki, dan cucu perempuan dari anak laki-laki. Yang ketiga, yaitu asal-usul, yang terdiri dari ayah dan ibu, yaitu ayah dan ibu dari orang tua dari mayit atau pewaris. Yang kedua yaitu ayah dan ibu dari ayah mayit atau pewaris. Yang ketiga yaitu ibu dari ibu mayit atau pewaris. Kemudian yang keempat yaitu saudara. Saudara ini terdiri dari saudara kandung, saudara seayah, saudara seibu, dan anak saudara laki-laki kandung atau anak saudara laki-laki seayah. Yang kelima yaitu paman, yang terdiri dari paman kandung dan juga paman seayah. Lalu yang keenam adalah anak laki-laki paman, dan yang ketujuh adalah orang yang memerdekakan pewaris jika pewaris tersebut dulunya adalah seorang budak. Orang ini disebut sebagai mu'tik jika ia laki-laki, dan disebut sebagai mu'tikoh jika ia seorang perempuan. Selanjutnya, kita akan beralih pada penjelasan mengenai cara pembuatan bagan ahli waris. Saya akan menjelaskan mengenai bagan ahli waris. Dimulai dari poin utamanya yaitu mayat. Jika mayat tersebut adalah seorang perempuan yang sudah menikah, berarti dia meninggalkan seorang suami. Jika mayat tersebut adalah laki-laki yang sudah menikah, berarti dia meninggalkan seorang istri. Orang yang ditinggalkan tersebutlah yang akan menjadi ahli waris. Kemudian, jika dilihat ke atas atau kepada orang yang lebih tua dari mayat, yaitu ada ayah dan ibu dari mayat, maka seorang ayah akan menjadi ahli waris. Namun, jika ayah tersebut sudah meninggal, maka ahli waris akan diberikan kepada kakek dari mayat, yaitu ayah dari ayah mayat. Jika kakek sudah meninggal juga, maka nenek dari ayah mayat akan menjadi ahli waris. Jika kakek dan nenek dari ayah sudah meninggal, maka ahli waris diberikan kepada paman kandung. Namun, jika paman kandung telah meninggal, maka ahli waris diberikan kepada anak laki-laki dari paman kandung. Namun, jika anak laki-laki dari paman kandungnya sudah meninggal juga, maka ahli waris diberikan kepada paman seayah. Jika paman seayah sudah meninggal, ahli waris diberikan kepada anak laki-laki dari paman seayah. Kemudian, ibu dari mayat pun akan menjadi ahli waris. Namun, jika ibu tersebut sudah meninggal, maka ahli waris diserahkan kepada nenek dari ibu mayat tersebut. Jadi, nenek itu merupakan ibu dari ibu si mayat.
Selanjutnya, kita beralih kepada saudara-saudara dari mayat. Yang menjadi ahli waris yaitu pastinya saudara laki-laki sekandung dan saudara perempuan sekandung. Namun, jika saudara laki-laki sekandung sudah meninggal, maka yang menjadi ahli waris adalah anak laki-laki dari saudara laki-laki sekandung. Lalu, saudara laki-laki seayah dan saudara perempuan seayah juga menjadi ahli waris. Namun, ketika saudara laki-laki seayah tersebut sudah meninggal, maka yang menjadi ahli warisnya adalah anak laki-laki dari saudara laki-laki seayah tersebut. Ada juga saudara perempuan seibu dan saudara laki-laki seibu yang menjadi ahli waris. Namun, jika saudara laki-laki seibu sudah meninggal, maka yang menjadi ahli warisnya adalah anak laki-laki dari saudara laki-laki seibu tersebut. Sementara itu, jika dilihat ke bawah, yaitu jika mayat mempunyai keturunan, maka anak perempuan dan anak laki-laki dari mayat akan menjadi ahli waris. Namun, jika anak laki-laki dari mayat tersebut sudah meninggal, maka yang menjadi ahli waris adalah cucu perempuan dari anak laki-laki dan atau cucu laki-laki dari anak laki-laki mayat. Kemudian yang terakhir ada mu'tik dan mu'tikoh yang menjadi ahli waris. Jika mayat atau pewaris adalah seorang budak yang dimerdekakan oleh seorang laki-laki yang disebut mu'tik dan atau oleh seorang perempuan yang disebut mu'tikoh. Pada bagian ini terdapat bagian garis yang ditebalkan dengan warna merah, yaitu menunjukkan bahwa itu tertuju pada saudara atau keluarga yang sekandung dengan mayat. Jadi kesimpulannya terdapat 23 ahli waris pada bagian ini. Cukup sekian yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Allahumma inni as'aluka ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa amalan mutaqabbalan. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.